Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, materi hari ini adalah mengenal perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Nah, dari definisi dulu ya, komputer berasal dari bahasa Latin ya, computare, yang artinya menghitung ya. Kemudian kalau didefinisikan secara kompleks bahwa komputer adalah alat elektronik yang saling bekerja sama, dapat menerima data atau input ya, mengolah data, proses, dan memberikan informasi output yang terorganisasi di bawah kontrol program yang tersimpan dalam memori. Jadi usernya adalah kita ya, manusia. Keunggulan komputer di sini mampu mengakses dengan cepat dan tepat, menghasilkan informasi dari data yang lampau, kemudian mampu memproses data yang besar menjadi informasi, mampu menyimpan data yang sangat banyak, dan mampu melakukan importing dan exporting data yang dirancang secara khusus ya. Jadi dapat memanggil data-data lampau dan membuat data baru. Perangkat keras ya, salah satu unit komputer adalah hardware atau perangkat keras ya. Jadi mesin komputer di sini terdiri atas perangkat keras hardware yang penyusun yang mewakili alur input, proses, dan output. Hardware di sini merupakan komponen utama sistem komputer yang secara fisik dapat dilihat, disentuh, dan dipindahkan. Ya, hardware ini perangkat keras seperti monitor, mouse, keyboard, kemudian CPU. Di dalam CPU banyak perangkat ya, seperti memori dan lain-lain. Kemudian input device ya, atau perangkat masukan. Di sini berfungsi sebagai pintu masuk ya dari data yang akan diolah oleh peranti pemproses. Contohnya seperti keyboard, mouse, scanner ya, kemudian joystick ya, kamera digital, webcam, voice recorder, dan layar sentuh ya. Jadi contohnya sebagai mousepad ya, sebagai input device untuk menggambar di touchscreen atau di komputer. Jadi itu masukan-masukan atau peranti masukan data ya. Jadi seperti keyboard mengetik gitu ya, memasukkan, mengentry data, mouse sebagai pemproses juga ya, scanner masukkan foto dan lain-lain. Nah, itu input device. Nah, kemudian processing device ya, dari hardware itu ada yang disebut dengan processing device, yaitu peranti pemrosesan, berfungsi mengendalikan seluruh aktivitas dari seluruh sistem komputer ya, merupakan otak dari komputer yang biasanya disebut dengan CPU atau Central Processing Unit. Nah, jadi di situ adanya semuanya. Nah, ada juga dalam hardware tuh kelompok storage device atau peranti penyimpanan ya, seperti flash disk dan hard disk. Jadi data-data disimpan di situ. Ya, di sini piranti penyimpanan diperlukan dalam suatu sistem komputer untuk menyimpan data atau informasi yang masuk melalui input device. Selain terdapat penyimpanan utama, juga terdapat penyimpanan pendukung ya, seperti hard disk, flash disk, atau zaman dulu ada DVD, kalau sekarang ada Google Drive. Nah, itu juga peranti penyimpanan sebetulnya. Nah, peranti luaran ya. Jadi dilihat, dicetak. Nah, itu antara peranti keluaran atau output device. Ya, berfungsi menyampaikan informasi hasil dari proses komputer kepada manusia atau dilanjutkan kepada mesin lainnya. Ya, contoh output device di sini tadi saya sebutkan, ada layar monitor, pencetakan seperti printer, speaker suara ya, bisa pakai headset ataupun pakai speaker yang besar itu ya, tapi sekarang udah nggak musim pakai speaker besar ya, ada yang sifatnya bluetooth gitu kan. Jadi output device dari pencetakan printer juga bisa. Kemudian untuk perangkat lunak
ya, yang disebut dengan software. Kalau tadi hardware, sekarang software. Di sini merupakan serangkaian instruksi untuk mendukung kinerja perangkat keras hardware tadi. Jadi kalau tidak ada software, hardware tidak akan berjalan. Tidak ada user, hardware software juga tidak akan berjalan. Nah, software di sini dibagi menjadi dua, yaitu software sistem operasi dan software aplikasi. Jadi pas kita ngebooting menyalakan komputer, itu yang berjalan adalah software sistem operasi. Kemudian masuk ke Microsoft Word, nah itu adalah aplikasi yang berjalan. Nah, yang pertama adalah sistem operasi, operating system atau OS, orang bilang OS. Memiliki fungsi sebagai berikut, ya, manajemen sumber daya, manajemen data, manajemen gugus tugas, kemudian penyedia sarana komunikasi antar komputer atau antar pengguna komputer. Nah, sistem operasi di sini banyak, ya. Ini yang sering kita kenal adalah Windows. Zaman dulu ada DOS gitu kan, ada lagi Linux, ada macOS, ya, dan lain-lain. Kalau aplikasi, ya, setelah operasi sistem jalan, kita mau pakai aplikasi apa? Jadi software aplikasi di sini merupakan sebuah software yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan oleh pengguna secara cepat. Beberapa contoh software yang mungkin teman-teman juga sering memakai, ya, seperti Microsoft Word, MS Excel, Microsoft Excel, Adobe Photoshop, Illustrator, ya, Corel Draw, Opera, Google Chrome, dan lain-lain. Itu adalah aplikasi dan lain-lain yang banyak di media sosial tuh, ya. Di Google Play banyak, itu adalah aplikasi. Nah, pengguna tanpa brandware, ya, perangkat komputer tidak bisa ngapa-apa. Jadi brandware atau user yang menggunakan komputer, pengguna komputer yang akan memasukkan perintah melalui input device, sehingga komputer akan mengolah sesuai dengan yang diinginkan atau sesuai dengan instruksi pengguna, ya. Jadi software, aplikasi, dan perangkat komputer lainnya tidak akan berguna kalau tidak ada yang menggunakannya, ya. Nah, ketiga unsur tadi saling berhubungan, membentuk satu kesatuan. Ya, hardware tidak akan berfungsi tanpa software, atau sebaliknya, ya, keduanya juga tidak akan bermanfaat bila tidak ada yang memakainya. Jadi hanya sebagai benda mati, ya, yang mengoperasikan dan mengendalikannya, ya. Tuh, ya, jadi pada dasarnya itulah perangkat komputer. Oke, ya, mudah-mudahan teman-teman dapat menyimak. Ya, terima kasih.